Jumlah warga di Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah, Kota Cimahi yang menjadi korban keracunan terus bertambah. Hingga Minggu malam diperkirakan lebih dari 150 orang mengalami keracunan. Para korban dirawat di semua rumah sakit di Kota Cimahi seperti RSUD Cibabat, Rumah Sakit Mitra Kasih, Rumah Sakit Dustira, dan rumah sakit lainnya. Warga yang menjadi korban keracunan makanan saat acara reses salah satu anggota DPRD Kota Cimahi di Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah, Kota Cimahi terus bertambah hingga Minggu malam. PJ Wali Kota Cimahi Dik Suratno Nugrahawan saat meninjau korban keracunan di RSUD Cibabat mengatakan berdasarkan data sementara yang diterimanya, hingga Minggu malam korban yang mengalami keracunan lebih dari 150 orang. Namun jumlahnya terus berubah-ubah karena keluar masuk rumah sakit. Pihaknya memastikan semua korban yang dibawa ke sejumlah rumah sakit sudah ditangani dan mayoritas sudah mulai membaik. Namun mereka tetap masih harus mendapat perawatan agar kondisinya benar-benar pulih. Sebelum saya meninjau, memang telah mendapat laporan ada warga kami di Cimahi ini yang menderita keracunan. Itu informasi awal ya, setelah mengkonsumsi hidangan untuk kegiatan tertentu. Dan memang ini berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Cimahi. Nah, dari data yang masuk memang jumlahnya cukup banyak, dan yang menderita ini terbagi di dua rumah sakit ya. Semua rumah sakit. Di semua rumah sakit, jadi ada beberapa masyarakat yang datang ke Cibabat, ke Rumah Sakit Mitra Kasih, ke Rumah Sakit Mal. Jadi semua menyebar. Nah, ini tentu saja hal yang paling pertama adalah bagaimana kita menangani dulu pasiennya. Dan bisa kita saksikan pasien sudah ditangani di sini. Alhamdulillah, saya juga tanya kondisinya apakah ada yang mengkhawatirkan. Ternyata semua relatif sudah membaik ya. Dan tentu ini menjadi hal yang akan kami pelajari lebih lanjut. Kenapa sampai terjadi keracunan ini? Dan saya kira ini juga tadi disampaikan, sampel makanan juga sudah diambil untuk diuji. Jadi kita akan tahu nanti persisnya yang menyebabkan keracunan ini apa. Apakah kimiawi atau karena faktor biologis ya, artinya bakteri. Nah, ini yang akan nanti dicari penyebabnya. Saya kira itu. Pak, dari catering apakah akan dipanggil dan diperiksa juga Pak? Ya pastilah, karena ini kan berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi. Tentu ini akan dimintai keterangan, kita akan dalami apakah ada sesuatu yang salah atau karena faktor yang lain, kita juga tidak tahu. Kita juga tidak boleh suudon dulu, kita buat ini menjadi jernih, yang jelas fokus kita saat ini adalah menangani pasien. Pak, ini secara data keseluruhan berapa banyak Pak? Ya. Data keseluruhan? Data keseluruhan barangkali Pak Camat sudah ada data yang terbaru tidak? Keluar masuk. Tapi intinya ini memang jumlah cukup lumayan banyak ya. Ya mungkin di atas 150 lah. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Mitra Kasih mengatakan berdasarkan data sementara ada 80 korban yang ditangani dengan rincian 50 dirawat inap dan 30 menjalani rawat jalan. Sementara untuk penanganan korban diutamakan untuk orang tua dan anak kecil karena dehidrasinya cepat, sedangkan untuk yang tidak ada muntah biasanya hanya disuntik dan berobat jalan. Penanganan sementara apa dari pasien dan itu ada yang memang kondisi fisiknya lemah, ada yang kondisi yang baik. Gimana penanganan sendiri? Kita utamakan yang orang tua sama anak kecil ya, karena dehidrasinya cepat kalau untuk orang tua sama anak kecil. Kalau untuk yang usia muda atau dia tidak ada muntah, itu kita cukup disuntik terus bisa berobat jalan. Tapi kalau yang sudah muntah berulang gitu Pak, itu kita usahakan diinfus kemudian dirawat inap, terutama anak kecil sama orang lebih tua di atas 60. Itu dugaan sementara dari makanan jenis apa dok? Ya sih kalau dilihat sepertinya bakteri karena memang ada demam, perut melilit, kemudian ditegaskan dengan ada peningkatan sel darah putih ya di hasil darahnya. Jadi ada infeksi mikroba. Tapi belum dipastikan dari pemeriksaan feses, jadi masih menunggu. Kalau untuk Mitra Kasih sendiri berapa banyak yang korban yang ke sini? Sementara sih kasarnya sekitar 80 kasus, yang dirawat inap kan ada 50. Yang dirawat jalan 30, tapi beberapa ada yang kami rujuk karena sudah tidak kapasitasnya sudah penuh, jadi kami rujuk ke rumah sakit
sampai yang kritis atau gimana, dok? Sementara yang kritis tidak ada ya, cuman hanya dehidrasi sedang. Yang paling kritis dehidrasi sedang, kalau dehidrasi berat tidak. Karena mungkin cepat tertangani Pak, cepat dibawa ke sini, cepat penanganannya. Jadi sementara tidak ada yang berat. Dokter siapa namanya, Dok? Saya Dokter Dewi dan Dokter Dwi Putih yang menangani. Diketahui sebelumnya, para warga mengalami keracunan usai menyantap nasi box dalam acara reses yang digelar salah satu anggota DPRD Kota Cimahi di Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Sabtu lalu.